Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semuanya. Pada sesi video kali ini kita akan coba membuat mini ISP sederhana menggunakan perangkat handphone atau gadget masing-masing dan bantuan perangkat router board RB941-2ND. Oke, kita lihat dulu. Ini pengertian ISP itu sendiri adalah orang. Jadi kan ketentuannya orang. Berarti siswa peserta didik yang ada di kelas ini juga bisa, atau badan usaha yang menyediakan jasa sambungan internet. Nah, kalau ini sudah biasa ya, banyak yang sekarang perusahaan-perusahaan baru yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan dengan kebanyakan perusahaan telepon. Nah, merupakan penyelenggara jasa internet. Mereka menyediakan jasa seperti hubungan ke internet. Ini yang paling banyak dinikmati oleh masyarakat sekarang dengan adanya ISP yang menjamur seiring dengan 2 atau 3 tahun lalu pandemi COVID-19. Nah, pendaftaran nama domain dan hosting, dan ini mungkin beberapa fasilitas yang jarang masyarakat gunakan, tapi biasanya digunakan oleh perusahaan. Oke, kita langsung ke desain jaringan komputer yang akan kita gunakan. Ini adalah contoh desain yang biasa kita gunakan dalam praktik di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita hubungkan line 1 ke koneksi internet dari ISP, line 2 kita hubungkan ke komputer yang kita gunakan untuk konfigurasi, 3 dan 4 biasanya kita pakai untuk klien menggunakan kabel. Nah, kita tidak pakai klien yang menggunakan wireless ke handphone atau laptop dulu ya. Nah, sedangkan yang akan kita praktekkan sekarang adalah contohnya handphone yang biasa kita gunakan untuk klien ini malah ditukar menjadi penyedia layanan internet dengan catatan sudah ada kuota internet di dalamnya. Nah, perhatikan simbolnya. Ini yang akan kita jadikan media antara handphone dengan RB941-2ND. Kemudian komputer yang ada, yang tadi awalnya awalnya 3, sekarang bisa menjadi 4, dan semuanya ini bisa menjadikan klien. Kita mulai berhitung. Kalau 1 bulan kuota internet itu biasanya 50.000, yang awalnya hanya dinikmati sendiri, bagaimana kalau kita bisa berbagi seperti ini dan kita jual berikan layanan internet kita ke tetangga yang terdekat dengan rumah. Semisal 1 komputer atau 1 rumah ini bayar 50.000, berarti sudah ketahuan modalnya sudah tertutupi untuk pembelian kuota internet bulanan, dan yang 2 ini menjadi keuntungan untuk kita yang menyediakan layanan internet di tetangga rumah sekitar kita, tentunya dengan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing ISP itu sendiri. Oke, baik. Langkah awal untuk konfigurasi pada handphone, silakan masuk ke pengaturan. Nah, di sini ada perangkat wireless yang terhubung ke salah satu SSID, kita nonaktifkan. Kemudian kita aktifkan jaringan data. Oke, pastikan paket data rekan-rekan sudah ada ya. Kita masuk ke menu hotspot WiFi seperti ini. Kita tahan, klik tahan, atau intinya buka, masuk. Pada konfigurasi hotspot di sini, nah ini sudah ada contohnya. Awalnya kalau yang tidak ada seperti ini, tinggal diubah menjadi WPA2PSK. Untuk passwordnya kita ganti coba jadi 8765431. Intinya diurutkan dari 8 sampai 1. Untuk ID jaringan masih tetap di Pipo 1727. Halo Pipo, mau di-endorse kan nih? Klik tombol selesai. Oke, kita lihat pengaturan lagi ya. Nah, batas data per penggunaan
ini tidak mesti ada ya rekan-rekan, kita pilih yang 100 saja. Jumlah sambungan yang diizinkan di sini contohnya adalah 8 koneksi. Oke. Setelah ini kita akan buka pengaturan di laptop. Ini kita tutup dulu. Pada sesi kali ini kita akan gunakan MikroTik sebagaimana gambar di awal tadi sebagai switch atau hub. Tapi MikroTik ini pula akan kita ubah pada bagian wireless. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini. Yang awalnya modenya dari AP bridge akan kita gunakan sebagai station. Oke, karena konfigurasi ini sudah ada sebelumnya, kita akan masuk ke menu sistem, reset configuration. Kita reset terlebih dahulu. Ingat kalau yang ada caps modenya tidak usah ditandai. Kita reset. Oke, di sini ada MikroTik yang sudah kita reset sebelumnya. Jadi untuk rekan-rekan yang akan konfigurasi disarankan MikroTiknya di reset terlebih dahulu. Kita klik tombol connect. Oke, baik. Kita masuk ke menu interface. Oke, baik. Perhatikan rekan-rekan, sengaja kita hubungkan antara Ether 1 dengan laptop yang kita gunakan untuk konfigurasi. Yang pertama, rekan-rekan aktifkan dulu yang WLAN. Karena nanti sumber interaksinya kita mulai dari WLAN. Langkah selanjutnya adalah rekan-rekan diubah ataupun tidak, balik lagi ke rekan-rekan. Kita coba ubah saja ya, biar nanti ada sedikit perbedaan. Supaya lebih cepat, kita ganti menjadi Lampcom. Nah, play, oke. Jadi kita buat seolah-olah seperti ada 4 Lampcom. Yang WLAN ini kita kasih nama wireless. Oke, setelah seperti ini rekan-rekan, artinya nanti klien semuanya murni terhubung melalui Ether 1, 2, 3, 4 atau Lampcom 1, 2, 3, 4. Oke, kita masuk ke menu wireless, hampir sama dengan ini. Jadi kalau kita double klik, dia masuk ke menu interface wireless. Yang kedua juga sama, contohnya sama. Yang pertama rekan-rekan harus konfigurasi adalah di bagian mode kita ubah menjadi station. Untuk bandnya kita pindahkan ke BGN, Dogels BGN, channel wide frekuensi tidak kita ubah. Yang pertama kita ubah adalah di bagian scan. Interface-nya wireless. Kita klik tombol start. Tombol start di sini yang akan kita cari adalah, lihat di sini ada Vport 1727. Ini sudah ada. Nah, kalau sudah ada, perhatikan karena tadi kita pakai security, nah security profile-nya ini masih default. Nah, otomatis kita harus buat terlebih dahulu. Oke, jadi ini kita baikkan. Kita masuk ke security profile, kemudian kita klik tombol plus. Profilnya kita ganti menjadi nama. Kemudian modenya kita ganti menjadi dynamic key. Nah, kita lihat di sini ada WPA2 PSK. Kita kasih angka yang sama dengan password yang tadi kita sudah buat. Supaya tidak bingung, ini kita buat ngetik aja 87654321. Oke. Kita masuk lagi ke menu wireless interface. Defaultnya kita ganti profil nama. Kemudian untuk
SSID dan frekuensi kita abaikan dulu, mohon maaf, ini kita ganti ke BGN, modenya mode station. Klik tombol scan, kita klik tombol start, kita cari Vivo. Nah, ini sudah ada Vivo 1727. Kita klik tombol connect. Oke, SSID akan otomatis berisi nama Vivo 1727. Klik tombol apply. Oke. Beres. Kita tutup. Langkah selanjutnya kita masuk ke menu IP DHCP client. Kita klik tombol plus di tab DHCP client. Biasanya kita pakai yang Labcom 1 atau yang internet. Sekarang kita akan menggunakan perangkat wireless. Oke, di sini belum ada apapun yang terhubung ya bagian status. Kita klik tombol apply. Seperti ini. Perhatikan ada status bound. Artinya handphone yang kita gunakan itu sudah memberikan layanan IP address beserta koneksi jaringannya ke dalam mikrotik yang kita konfigurasi sekarang. Pasangannya biasanya kita masuk ke menu firewall. Kita pilih network access translation plus source NAT. Output interface-nya biasanya kita Ether 1 atau Labcom 1, pilih wireless. Action-nya masquerade apply. Oke, kita lihat ini no internet. Nah, ini kalau hotspotnya masuk ke SMK, kita disconnect terlebih dahulu supaya membuktikan kalau ini bisa connect ke internet. Nah, ini sementara belum connect. Coba kita klik plus, belum connect apapun. Dan di sini no internet access. Kita lihat sekarang supaya membuktikan saja, kita periksa menggunakan command prompt. Kita klik ifconfig. Nah, di sini ini VirtualBox tidak kita anggap ya. Yang local area connection-nya masih kosong, atau rekan-rekan bisa klik di sini open network, change adapter setting, kemudian di local area connection detail. Nah, di sini masih 169.254.149.76. Artinya secara langsung ia belum dapat IP address dari mikrotik. Oke, kita balik lagi ke mikrotiknya, kita tutup. Kita masuk ke bagian, kita masuk ke bagian bridge supaya lebih cepat dan mengingat materi sebelumnya. Bridge 1 apply. Oke. Kita masuk ke port. Interface-nya Labcom 1, bridge 1. Apply, oke. Mau seperti itu silahkan, atau mau cara yang lain. Labcom 2, bridge 1, apply, copy. Labcom 3, apply. Labcom 4, apply. Oke. Labcom 1, 2, oke, sorry, yang 3 belum. Kita tombol plus, tadi ada yang terlewat. Kita masukkan Labcom 2, bridge 1, apply. Oke, perhatikan kita sudah membuat satu buah bridge yang berisi 4 Labcom. Kita tutup dan kita kasih IP address, tapi untuk perangkat bridge 192.190. Misalnya sesuaikan dengan absen 37.1/24. Apply. Oke. Kita buat DHCP server, DHCP setup, kita ganti menjadi bridge, next. Oke, pada bagian address to give out, kita ingin dapat IP supaya tidak terlalu banyak ya, kita kasih angka 3 saja deh, dari 2 sampai 3, berarti hanya 2 komputer yang terakomodir.
Next. Nah, DNS servernya sesuai dengan yang diberikan oleh handphone melalui pangkat mikrotik. Next. Oke. Kita gunakan di command prompt perintah ifconfig /release asset tulisannya dengan ifconfig /rename. Nah, perhatikan di bagian public network ini di belakang nih sudah ada nih public network. Oke. Kita lihat close. Nah, di sini sudah ada koneksi internet dengan IP 192.190.37.3. Nah, artinya komputer yang kita gunakan ini sudah bisa terkoneksi ke internet melalui perangkat handphone yang kita jadikan sebagai ISP. Coba kita ketik di sini ISP adalah. Nah, laptop yang kita gunakan sudah terhubung ke jaringan internet menggunakan handphone yang sudah kita buat. Oke, bayangkan rekan-rekan dengan angka misal nominal 50.000 per bulan. Namun dari 4 port yang ada di router boot RB 941 Min2 ini rekan-rekan bisa mengakomodir setidaknya ada 4 buah line. Satu line atau line pertama untuk rumah Anda, line kedua, ketiga, keempat untuk tetangga Anda yang tetangga tersebut berlangganan kepada Anda. Semisal satu orang satu bulan 50.000 saja, berarti sudah dipastikan Anda punya keuntungan 100.000 per bulan. Oke, demikian video singkat tentang tata cara pembuatan mungkin semisal mini ISP yang bisa diaplikasikan oleh rekan-rekan yang ada di SMK. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.